Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Sabila, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan mengkaji kitab Adabul Alim wa Muta'alim, karya Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di situ ada contoh gambar kitabnya, yaitu kitab Adabul Alim wa Muta'alim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi naskah semester 4, yaitu Bapak Dr. Irham MA MPD. Baik teman-teman, selanjutnya kita langsung saja memasuki materi kita, yaitu bab 3 di dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim. Al-awalu, adapun yang pertama, yang bagi talibi, sebaiknya bagi pencari ilmu, an yuqaddima, hendaknya mendahulukan nazar, meneliti, wa yastakhirallahu ta'ala, dan beristikharahlah terhadap Allah yang maha tinggi, fiman ya'khuzul ilma anhu wa yaktasibu husna, dalam mengambil ilmu dari dan mencari terhadap baiknya, al-akhlaqi, beberapa akhlak, wal adabi, dan beberapa tata krama, minhu wal yakun, hendaknya in amkana, jika memungkinkan, miman, dari orang, tabatat, yang tetap, ahliyatuhu, keahliannya, wa tahaqqaqat, dan menjadi nyata, syafaqatuhu, belas kasihnya, wa zuharat, maru'atuhu, dan tampak apa kewibawaannya. Ia nahu wa kana ahsana ta'liyaman, dalam menjelaskan dan lebih baik mengajarnya, wa akhwada tafhima, dan lebih baik menghakamnya. Fa an ba'dis salafi, maka dari sebagian ulama salaf, hadza, mengungkapkan, al ilmu dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, yaitu ilmu ialah agama, maka menelitilah kalian dari siapa akan mengambil agama kalian. Jadi pada bab pertama ini dijelaskan bahwa sebelum seseorang murid itu mulai menuntut ilmu, sebaiknya ia merenung terlebih dahulu dan memohon petunjuk kepada Allah. Hal ini penting. Kenapa? Karena ilmu yang akan dipelajari sangat bergantung kepada si gurunya. Maka seorang murid perlu memilih guru seperti misalnya terbukti keilmuannya, memiliki sifat kasih dan sayang terhadap muridnya, seseorang yang selalu menjaga kehormatan dan perilakunya, serta memiliki metode mengajar yang baik dan bisa membuat murid itu mudah lebih paham. Wasani yajtahid, dan adapun yang kedua, an yakuna syaikhu mimman lahu, hendaknya guru dari orang yang tetap bagi halal ulumi, atas beberapa ilmunya, asyariyati tamam, yang bersifat syariat dan sempurna, altilai walahu, menelaahnya ialah tetap bagi guru tersebut, ma'aman, bersama orang, yu'taku bihi, yang dipercayai dengan min masyayikhi asrihi, dari beberapa guru masanya, kasratu bahtin, adapun banyak berdiskusi, watulu jetima'i, dan lamanya berkumpul, la miman akhadha ala ilma, bukan dari orang yang mengambil ilmu, an butunil awraqi, dan beberapa bagian dalamnya beberapa kertas, walam yu'raf bisuhbatil masyayikhi, dan tidak dikenal dengan menemani beberapa guru al-hudaki, yang cerdas semuanya. Jadi maksudnya di sini adalah dijelaskan bahwa seorang murid harus berusaha memilih guru yang benar-benar menguasai ilmu syariat dengan baik. Jadi guru seharusnya orang yang telah banyak belajar kepada ulama, bukan hanya belajar otodidak dari buku. Sebagaimana nasihat para ulama, yaitu nasihat Imam Syafi'i, ilmu ini bagian daripada agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian akan mengambil agama kalian. Maka penting bagi seorang guru memiliki sanad dan keilmuan yang jelas. Qala Imam Syafi'i, mengatakan, siapa imam kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, terhadap perkataan nafaqaha, ialah memahami min butunil kutubi, dari beberapa bagian dalam beberapa buku, wayya'al ahkama, maka menyia-nyiakan terhadap beberapa hukum, wasalisu, dan adapun yang ketiga, an yanqada li syaikhihi, ialah hendaknya patuh siapa orang yang mencari ilmu kepada gurunya, bi umrihi, dalam beberapa perkaranya, wala yakhruja an rabihi, dan tidak keluar dari pendapatnya, wa tadbirihi, dan aturannya, bal yakunu ma'ahu, bahkan
ada bersama kal maridi, seperti orang sakit, ma'atho bibil mahiri, bersama dokter yang mahir. Fayastamiruhu fima, maka memintalah konsultasi siapa orang yang mencari ilmu terhadap gurunya, fima dalam sesuatu, yang yaksiduhu yang bermaksud orang yang mencari ilmu, wa yataharra dan menjaga ridho terhadap ridhonya, fima ba'muluhu dalam sesuatu yang mengamalkan siapa orang yang mencari ilmu terhadap gurunya, wa yubalighu dan memaksimalkan orang yang mencari ilmu fi hurmatihi dalam menghormati gurunya, wa yataqarrabu ilallahi ta'ala dan mendoakan siapa orang yang mencari ilmu kepada Allah yang maha tinggi, bi khidmatihi dengan berkhidmat kepada gurunya. Annadullahu, bahwasanya hinanya seorang murid li syaikhihi kepada gurunya, izuhu yaitu mulianya seorang murid, wa khudu'ahu dan tunduknya seorang murid lahu kepada gurunya, wa khuruhu ialah mulianya seorang murid tersebut, wa tawadhu'ahu dan rendah hatinya lahu kepada gurunya, rif'atuhu ialah luhurnya seorang murid tersebut. Jadi adab yang ketiga ini menjelaskan bahwa seseorang murid itu harus tunduk taat kepada gurunya dalam hal-hal yang diperintahkan, sama hal ini tidak bertentangan dengan syariat. Ia tidak boleh merasa lebih pandai atau membantah gurunya. Murid sebaiknya menyerahkan urusan belajarnya kepada gurunya, sebagaimana halnya seperti pasien yang menyerahkan pengobatannya secara penuh kepada dokter. Sikap ini akan membuat murid mendapatkan ilmu yang lebih mudah, karena memuliakan gurunya itu merendahkan dirinya di hadapan ilmu dan menjatuhkan dirinya dari rasa sombong. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang belajar ilmu hanya dari buku tanpa bimbingan guru, maka dia akan salah dalam memahami hukum-hukum agama. Jadi, semakin murid merendahkan dirinya di hadapan gurunya, disitulah letak kemuliaan dan keberkahan ilmu yang ada pada dirinya. Qala Abu Yusuf, mengatakan siapa Abu Yusuf, sami'tu salafa, terhadap perkataan mendengar siapa aku terhadap ulama salaf. Qulu, seraya mengatakan faman la ya'taqidu, terhadap perkataan barang siapa yang meyakini jalalatu ustadzihi la yuflihu, terhadap agung ustadznya atau gurunya, maka tidak akan sukses. Nilai intinya adalah itilah guru dengan penuh penghargaan, karena keberhasilanmu bergantung pada seberapa besar kamu memuliakannya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan semuanya. Syukur kasih sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.